Vivat cor Jesu per cor Mariae. Terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Para pendengar Sidehonian yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY dari Komunitas Skolastikat SCY Yogyakarta dalam resi renungan singkat Dehonian. Hari ini adalah pesta Santo Andreas Rasul. Mari kita awali permenungan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Para sahabat hati kudus Yesus yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan panggilan 4 orang nelayan menjadi murid Yesus, yakni Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius. Keempat orang ini dipanggil pada saat mereka sedang melaksanakan aktivitas dan pekerjaan harian mereka. Yesus hadir, menyapa dan memanggil mereka. Isi panggilannya adalah, "Ikutlah aku." Kata-kata inilah yang selalu diulang ketika Yesus memanggil para murid yang lainnya, juga kepada beberapa orang lain yang mau mengikutinya. Saat ini pun dalam keseharian hidup kita, Yesus juga datang dan memanggil kita dengan ungkapan yang sama, yakni ikutlah aku. Panggilan kita adalah untuk mengikuti Yesus. Lantas apa makna panggilan untuk mengikuti Yesus itu di zaman kita saat ini? Bagaimana kita mau menjadi pengikut-pengikut Yesus? Para sahabat hati kudus Yesus yang terkasih, pertama-tama sebagai pengikut Yesus, atau lebih spesifiknya sebagai seorang Katolik, panggilan mengikuti Yesus tidak cukup hanya dengan pergi ke gereja. Setiap orang bisa pergi ke gereja. Bahkan mereka yang tidak percaya akan Yesus pun bisa datang ke gereja. Kita melihat dalam Injil juga dikatakan bahwa saat Yesus mengajar di rumah ibadat, ada orang yang kerasukan roh jahat di dalam rumah ibadat. Ini berarti kuasa jahat pun bisa juga ada di dalam rumah ibadat. Maka rajin ke gereja, rajin ke tempat ibadah
bukanlah ukuran satu-satunya sebagai seorang beragama, sebagai seorang pengikut Kristus. Yang kedua, mengikuti Yesus juga tidak hanya cukup dengan mengetahui dan mempercayai siapa Yesus itu. Artinya, tahu dan percaya tentang siapa Yesus itu saja tidak cukup untuk disebut sebagai pengikut Yesus. Kita ingat pada saat Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, roh-roh jahat itu mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Bisa dilihat dalam Markus bab 5 ayat 7. Roh jahat pun tahu siapa Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Atau juga dalam Yakobus bab 2 ayat 19-20, di sana dikatakan bahwa setan-setan pun percaya, tetapi mereka bukanlah pengikut Yesus. Oleh karena itu, tahu dan percaya tentang siapa Yesus itu juga belum cukup disebut sebagai para pengikut Yesus. Lantas pertanyaan refleksi berikutnya adalah, apa ukuran sebagai pengikut Yesus? Para sahabat hati kudus Yesus yang terkasih, keempat murid yang dipanggil tadi memberikan contoh tindakan bagaimana menjadi pengikut Yesus. Dikatakan bahwa mereka dengan segera meninggalkan jala, meninggalkan perahu serta ayah mereka, dan pergi mengikuti Yesus. Ini berarti kita diundang untuk menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita, sebagai yang ada di depan kita. Menjadikan Yesus sebagai yang utama berarti kita mau membiarkan hidup kita dibimbingnya, dituntunnya. Berarti pula kita mau berani meninggalkan dosa-dosa kita serta sikap egois kita. Menjadikan Yesus sebagai yang utama berarti pula kita mau mewujudkan kembali apa yang dikehendaki oleh Yesus, yakni kasih. Maka kalau kita mengaku sebagai orang beragama Katolik, tetapi kehadiran kita malah justru meresahkan orang lain serta masyarakat di mana kita berada, kita belum benar-benar mewujudkan panggilan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Oleh karena itu, para sahabat hati kudus Yesus yang terkasih, menjadi pengikut Yesus berarti kita mau menjadi nabi-nabi cinta kasih serta pelayan perdamaian di tengah masyarakat kita, di mana kita berada, di keluarga kita, di tempat kerja kita, serta di lingkungan sosial kita. Semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai hati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.